Baik, siswa-siswi semuanya dimanapun berada, teman-teman guru semuanya, akan kita lanjutkan materi berikutnya tentang cerita inspirasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat simpulan teks cerita inspirasi. Oke, karena dalam pembelajaran teks cerita inspirasi ini kita bukan hanya menulis kesimpulan, ya, kita harus terampil juga untuk menulis kembali sebuah cerita inspirasi orang lain dengan bahasa kita sendiri, dengan tetap mempertahankan kualitas dari cerita itu. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana cara membuat simpulan teks cerita inspirasi. Jadi langkah pertama sebelum kita menulis sebuah cerita inspirasi, maka kita harus membaca dulu bagaimana cerita inspirasi dan bagaimana cara menyimpulkannya, hingga di ujung hari, di kemudian hari kita pun juga bisa atau mampu untuk membuat sebuah cerita inspirasi. Baik, materi kedua, bab cerita inspirasi. Kita akan membuat simpulan teks cerita inspirasi itu bagaimana caranya. Oke, tentu siswa-siswi semua tidak akan langsung bisa untuk menulis sebuah cerita, termasuk cerita inspirasi, karena aspek kebahasaan kita itu pasti bertahap, ya. Dari mulai menyimak, setelah itu baru bisa berbicara. Setelah bisa berbicara, baru kita bisa membaca. Dan setelah kita membaca, baru kita bisa menulis, ya sahabat-sahabat semuanya. Nah, ada beberapa langkah, ya. Ada beberapa langkah. Ada 4 langkah di sini yang saya akan bahas, ya. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, ya. Membaca teks dengan cermat. Jadi kita perlu membaca dengan teliti, membaca dengan intensif sebuah cerita. Nah, sambil kita pegang pulpen dan catatan untuk mencatat hal-hal pentingnya nanti. Nah, setelah kita baca satu kali sebuah cerita pendek itu atau sebuah cerita inspirasi itu, maka yang selanjutnya adalah kita memahami isi dan unsur-unsur teks cerita. Nah, jadi isi, temanya apa? Kemudian unsur teks cerita itu kita simak, siapa nama tokohnya, ya. Nah, setelah itu apa judulnya, kemudian di mana latar kejadiannya, situasinya bagaimana, kejadiannya sedih apa menyenangkan, ya. Nah, kemudian tokohnya wataknya seperti apa, siapa yang watak antagonis, siapa yang wataknya protagonis, siapa tokoh tritagonis. Nah, kemudian unsur alurnya bagaimana, peristiwanya bagaimana, mulai dari paparan, kemudian ada penggawatan ceritanya, kemudian puncak cerita, peleraian, sampai akhir sebuah cerita itu kita catat, ya. Inti dari kejadiannya, inti dari alurnya kita catat. Kemudian dalam cerita inspirasi itu, apakah penulis berada di luar cerita atau dia menceritakan orang lain dalam cerita itu. Yang ketiga, setelah kita memahami isi dari unsur teks cerita itu, nah kita harus menentukan garis besar atau gagasan pokok atau inti dari sebuah cerita. Nanti ada namanya antologi, ya. Bukan antologi, ya, sinopsis.
nanti ada yang namanya sinopsis atau ringkasan, atau istilah lain itu kesimpulan dari sebuah cerita itu. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan garis besar atau gagasan pokok atau inti cerita itu, maka yang berikutnya adalah kita akan menentukan nilai-nilai cerita sebagai simpulan, ya. Nah, jadi siswa semuanya dan rekan-rekan guru semuanya, ada banyak nilai yang harus kita ungkap dalam sebuah cerita inspirasi, ya. Tapi tidak semuanya kita tampilkan, ya. Kita akan tampilkan yang paling menonjol dan paling menyentuh hati. Apakah itu nilai sosial, apakah itu nilainya nilai moral, ya, nilai perilaku kehidupan atau watak manusia, ataukah nilai sejarah, ya, ataukah nilai edukatif pendidikan, ataukah ada nilai-nilai religiusnya yang mau kita bahas, ataupun nilai-nilai lainnya yang masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan, ya. Ada nilai sejarah mungkin, ya, ada nilai patriotisme mungkin juga ada, ya. Nah, semua itu kita cari, kita lacak mana yang paling menonjol, mana itulah yang akan kita ceritakan kembali, itulah yang akan kita bahas kembali. Nah, jadi inilah langkah-langkahnya, ya. Nah, jadi setelah kita menemukan nilainya, berarti kita sudah bisa menyimpulkan cerita inspirasi itu membahas tentang apa. Nah, jadi nilainya mungkin ada beberapa nilai yang bisa kita bahas, atau hanya satu atau hanya dua nilai, tergantung dari aspek yang paling menonjol dari nilai yang tercantum atau terpapar ataupun yang tersirat di dalam sebuah cerita inspirasi. Oke, kita akan lanjutkan, ya, nanti pembahasan-bahasannya, ya. Nah, jadi inilah langkah-langkahnya. Nah, jangan lupa, ya, subscribe, like, bagikan materi ini. Dan terima kasih sudah mendukung channel saya untuk terus berbagi dan akan terus membahas materi ini, materi selanjutnya, materi pelajaran bahasa Indonesia. Oke, dengan membagikan ini berarti Anda sudah meneruskan amal jariah yang tentunya akan bermanfaat bagi siswa kita sebagai tambahan referensi, sebagai materi pengayaan bagi kita semua. Oke, terima kasih semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.